Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Pak Bapak Bambang. Ibu yang kami Salam. hormati, kita ketemu lagi dalam suasana mengerjakan tugas-tugas dari sekolah penggerak. Di antara untuk sesi kita kali ini adalah membahas bagaimana nanti pelaksanaan in-house training yang dilakukan secara daring. Nah, maka pada kesempatan malam hari ini saya pribadi ya, diminta untuk memandu jalannya kegiatan. Maka yang pertama, marilah kita buka untuk kegiatan pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena ini tidak ada ketua kelasnya, langsung aja ya doanya, langsung saya pimpin, tidak masalah. Atau bisa dipimpin oleh Pak Wiro. Gimana Pak? Atau bisa dipimpin langsung Pak Wiro untuk pembukaan berdoa dulu sebelum melakukan pelaksanaan. Ya baik Pak, terima kasih. Berilah untuk keberkahan dari kegiatan kita ini, semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang baik. Bagi yang beragama Islam, marilah kita baca surah Al-Fatihah. Bagi yang beragama lain, silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Wiro. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran untuk kita semua. Amin. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan kita hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan pembelajaran orang dewasa ya, untuk materi yang nanti kita bahas. Nah, dalam materi pembelajaran orang dewasa ini tentu banyak Bapak Ibu sekalian, kita perlu menggali di mana baik secara pengertiannya, mungkin secara teorinya, kemudian secara karakteristiknya, kemudian bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, dan masih banyak lagi yang perlu kita gali sehingga nanti muncul satu kesepakatan bahwasanya teknik atau prinsip pembelajaran orang dewasa itu ternyata seperti ini. Nah, ini diharapkan dari diskusi untuk malam hari ini kita sama-sama belajar secara bersama-sama, intinya mencapai kesepakatan ya. Jadi prinsip-prinsip atau dari pembelajaran orang dewasa. Nah, mungkin ini saya buka ya, sebelum materi lebih lanjut, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran orang dewasa. Nah, mungkin dari salah satu kita yang ada di room ini, ya, dari satu room ini, mungkin bisa bergantian untuk menjawabnya, ya, bergantian untuk menjawabnya. Jadi sharing dari mana kita mengetahui dari yang lebih lanjut. Mungkin itu. Yang pertama berkaitan dengan pembelajaran orang dewasa. Ini ada beberapa pertanyaan yang menggelitik di hati kita semua berkaitan dengan karakteristik pembelajaran yang dimiliki orang dewasa dalam belajar. Nah, ini pertanyaannya, apa saja ya karakteristik yang harus dimiliki seorang dewasa dalam belajar? Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang bisa menyelesaikan ini. Siapa ini yang kira-kira yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini? Mohon maaf Pak Bambang. Mungkin. Oh iya, Bu Ria, silakan. Boleh saya bantu menjawab ini pertanyaannya? Oh, silakan. Baik, silakan Bu Ria. Mungkin dari Terima kasih diizinkan. Selamat malam Bapak Ibu.
mungkin dari materi yang sudah Malam. kita baca masing-masing pribadi, mungkin menurut saya ada beberapa karakteristik belajar orang dewasa, salah satunya yaitu motivasi. Motivasi bagi orang dewasa ini sifatnya internal, berasal dari diri sendiri masing-masing, Bapak. Jadi yang dikatakan orang dewasa motivasinya tidak lagi dari luar pribadi, tapi dasarnya pada diri sendiri, individunya tersebut, Bapak. Kemudian untuk pengalaman, orang dewasa pada umumnya sudah memiliki pengalaman yang bermacam-macam, Bapak. Nah, itu mungkin yang dapat saya jawab untuk karakteristik orang dewasa. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Terima kasih Bu Ria, luar biasa sekali ini jawabannya tepat ya. Ya, makasih Pak. Ya mungkin itu yang disampaikan oleh siapa Bu Ria ya, dalam arti karakteristik yang dimiliki seorang dewasa dalam belajar. Ya, bisa jadi karakteristik ini ada konsep diri, kemudian ada motivasinya seperti apa, terus kemudian pengalamannya tadi yang disampaikan memang beda dengan pembelajaran anak-anak, kemudian orientasinya pun juga beda, dan kesiapannya pun mungkin perlu persiapan yang matang itu untuk dewasa. Mungkin salah satunya seperti itu dari karakteristik yang disampaikan tadi memang benar sekali ya, baik dari konsep, pengalaman, kemudian kesiapan, orientasi dan motivasi. Oke, terima kasih Bu Ria. Ini diskusi selanjutnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau tadi karakteristik, sekarang prinsip ya. Prinsip pembelajaran yang cocok untuk orang dewasa. Nah, di sini kira-kira dari Bapak Ibu sekalian, apa prinsip pembelajaran yang cocok untuk orang dewasa? Silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi berkaitan dengan prinsip ini. Mungkin saya saja Pak Bambang. Pak Andri ya? Oh ya, silakan Pak Andri. Pak Bambang. Oh iya. Sesuai materi yang sudah dibagikan kemarin di LMS, ini saya sudah baca prinsip pembelajaran orang dewasa. Yang pertama yaitu keterlibatan. Artinya pembelajaran orang dewasa itu orangnya itu memang harus terlibat dalam satu kegiatan tersebut. Jadi dia terlibat langsung dalam memecahkan masalah yang nantinya akan dihadapi oleh orang tersebut. Nah, yang kedua pengalaman. Artinya pembelajaran orang dewasa itu tentunya yang paling utama dari pengalaman. Karena memang sesuai pemaparan dari buku itu, dari pengalaman itu kita bisa mengetahui pengetahuan yang nantinya berguna bagi untuk orang dewasa tersebut. Saya kira cukup Pak Bambang. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain atau bagaimana? Oke, terima kasih Pak Andri, luar biasa sekali ya jawaban dari Pak Andri. Ini tanggapannya memang beragam ya. Beragam bagaimana kita mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, mulai dari keterlibatan, kemudian dari pengalaman, kemudian dari relevansinya untuk kehidupan, kemudian mempunyai apa ya istilahnya permasalahan. Maka yang disampaikan oleh Pak Andri tadi yang memang seperti itu ya. Jadi orang dewasa itu memang perlu dilibatkan dalam perencanaan penilaian pada saat pembelajaran. Jadi tidak mungkin ya kita tidak akan melibatkan orang dewasa, karena ini hal yang penting untuk pembelajaran lebih lanjut. Kemudian pengalaman memang menjadi hal yang paling berharga sekali. Setelah itu mungkin ada relevansi. Nah, relevansi mungkin secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian masalah, mungkin memang benar ini masalah ini memang orientasinya pada konten pembelajaran tersebut atau isinya. Ya, itu kan salah satu yang disampaikan oleh Pak Andri tadi. Ya, terima kasih Pak Andri. Next kita lanjut Bapak Ibu. Kayaknya masih semangat ini untuk belajarnya ini. Oh, lanjut, terima kasih Bapak Ibu.
Berikutnya coba kita menggali lagi berkaitan dengan strategi. Nah, kalau tadi karakteristik, kemudian ada prinsip, kemudian ada strategi tentunya. Nah, apa strategi pembelajaran yang cocok bagi orang dewasa? Nah, ini perlu pemahaman yang luas ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang menanggapi? Bagaimana Bapak Ibu? Jadi pertanyaan tadi, apa strategi pembelajaran yang cocok bagi orang dewasa? Nah, ini strategi ini berkaitan ini. Saya coba menjawab, Pak. Oh iya Bu Wisuda Wati, ya, silakan Bu, diizinkan. Jadi di sini kan ada 5 komponen umum dari strategi pembelajaran orang dewasa, di mana yang pertama itu kegiatan pra-instruksional, kemudian penyajian informasi, partisipasi peserta didik, kemudian tes dan tindak lanjut. Seperti yang dijelaskan dengan Pak Andrianto, bahwa pembelajaran orang dewasa ini di mana semuanya harus dilibatkan karena mempunyai pengalaman. Kemudian di kegiatan instruksional mereka bisa memberikan motivasi atau menarik perhatian, menjelaskan tujuan instruksional, lalu mengingatkan kompetensi prasyarat dan memberikan stimulus. Jadi setidaknya dari pengalaman mereka kita bisa mengetahui apa saja yang harus dipelajari untuk strateginya. Mungkin itu saja ya Pak, atau ada tambahan dari teman-teman yang lain? Terima kasih Bu Wisudawati. Nah, ini atas tanggapannya. Kalau misalnya ada tanggapan yang lain ya dipersilahkan. Kalau misalnya mau next ya kita nextan aja ya. Mungkin tanggapannya ya dari strategi pembelajaran orang dewasa tadi, benar apa yang disampaikan. Ya, memang untuk strategi ini perlu dirancang ya, yang sekiranya bisa membantu, kemudian menata pengalaman masa lampau, kemudian proses penataan pengalaman maupun penataan kembali. Nah, dari situ mungkin bisa muncul hal atau suasana bebas ya dari berbagai kebutuhan untuk menemukan pendekatan-pendekatan yang baru. Nah, strategi ini mungkin ya, dari pembelajaran orang dewasa ini bisa memberikan pengetahuan atau keterampilan yang baru dari perluasan pengalaman. Ya, mungkin itu sedikit gambaran ya, dengan next ya. Ini Ibu, ini baru berapa pertanyaan tadi ya? Baru 3 pertanyaannya nih. Mungkin kita paling akhir ya. Oh iya, 2 pertanyaan. Berapa? Baru 3 ya Bu ya? Oh baru 3 ya. Coba nanti ambil pertanyaan yang terakhir ini. Seperti apa kira-kira nanti kalau nanti ambil pertanyaan yang terakhir ini. Ini maka kalau kata tadi sudah karakteristik sudah, kemudian pembelajaran prinsipnya juga sudah, strateginya juga sudah. Nah, pada saat ini mungkin yang perlu adalah evaluasi. Nah, setiap evaluasi pasti ada setiap kegiatan pasti ada evaluasi tentunya. Nah, ini kita kaitkan coba apa kegiatan evaluasi pembelajaran yang cocok untuk orang dewasa. Nah, ini kegiatan evaluasi. Ya, mungkin bisa ditanggapi yang berkaitan dengan soal terakhir ini. Ya, baik, izin menjawab Pak Bambang Sutikno. Oh, Pak Dedi ya? Nah, iya Pak. Oke, silakan Pak Dedi. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali. Jadi dalam buku yang dibaca ya, yang dikirimkan tadi pagi, itu kan ada evaluasi pendidikan orang dewasa. Ada beberapa poin, ada 5 ya. Pertama itu ada umpan balik, kemudian refleksi, yang ketiga diskusi kelompok, yang 4 kuesioner, dan yang 5 itu ada tim kelola ya. Nah, jadi di sini ya, yang menurut saya yang lebih mendekati gitu ya, itu ada umpan balik dan juga refleksi Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, karena mengapa? Karena dalam evaluasi pendidikan orang dewasa ini kita perlu umpan balik, yaitu kita memberikan kesempatan pada teman-teman atau teman-teman kita yang dewasa atau peserta didik gitu kan, untuk mengemukakan pikiran dan juga ide-ide gagasan-gagasannya. Nah, itu kita umpan balikan gitu dari kita pribadi dengan
ya orang dewasa ataupun peserta didik tersebut. Yang kedua, refleksi. Di sini kita harus bisa memberikan sebuah hal yang menarik atau hal yang baik pada peserta didik ataupun orang dewasa. Karena kita tidak harus tegang, kita harus bisa mengolah, gitu kan. Kadang ada waktunya kita serius, ada juga waktunya kita tidak serius, gitu kan. Kita pandai-pandai membagi waktunya. Itu sih. Jadi dari kelima poin itu yang mendekati, gitu kan, ada 2 bagi saya pribadi, gitu kan. Mungkin nanti ada tambahan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, gitu kan. Mungkin ada yang nambah lain, gitu kan, dari 5 poin tersebut. Ya, yang lebih baik, gitu. Oke, terima kasih Pak. Lanjut Pak. Oke, terima kasih Pak Andri. Pak Didi, maaf Pak Didi. Lanjut Pak, apa Pak? Oke. Oh iya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang menanggapi yang berkaitan dengan evaluasi. Luar biasa sekali ini yang disampaikan oleh Pak Dedi ini, yang berkaitan dengan evaluasi. Setuju Bapak, sudah setuju dengan Pak Dedi. Ya. Oh iya. Terima kasih ya. Memang benar tadi yang disampaikan ya. Evaluasi tadi ada yang umpan balik, kemudian ada refleksi, kemudian ada tadi diskusi, kemudian ada penilaian, ya. Terus kemudian ada tim pengelolanya untuk memberikan evaluasi, atau menyusun. Nah, ini mungkin kita perlu relaksasi dulu ini Bu atau Bapak-bapak. Ini kayaknya habis Boleh Pak. materi yang disampaikan tadi cukup banyak sekali sehingga membuat kita ini agak down ini. Coba kita relaksasi sebentar supaya terjadi kerileksan, dalam arti yang namanya merdeka belajar ya harus pandai-pandai bagaimana memerdekakan seseorang. Oke, mungkin kita bahas apa itu? menuju merdeka belajar di Pak Dedi ini. Nah, ini mungkin relaksasinya ini secara spontanitas. Nah, yang pertama mungkin saya lebih ekspresi dulu. Tarik nafas, kemudian dari tarik nafas itu kita tahan di dada. Setelah kita tahan di dada, keluarkan lewat mulut secara perlahan. Maka seperti apa yang dialami kita ketika ini, contohnya Bapak Ibu, maaf ya Bapak Ibu, ini hanya sekedar relaksasi supaya kita tidak tegang aja. Nah, yang pertama itu tarik nafas, tahan di dada, kemudian keluarkan lewat mulut. Nah, mungkin seperti itu supaya kita lebih fresh. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, Pak. Bisa ya? Oh iya. Oke, lebih tenang lah. Oh iya. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan di dada. Keluarkan secara perlahan lewat mulut. Baru ke 1. Oh, ada 3 ya Pak? Ada 3 ini nih. Ada 3. Bukan ada 3 bermacam-macam, bukan. 3 kali aja yang diulangi. Ya, kita. Ya 3 kali biar lebih fresh ini pikirannya. Tarik nafas. Tahan di dada. Keluarkan secara perlahan lewat mulut. Bang ini agaknya. Tarik nafas. Tahan di dada. Dikeluarkan lewat mulut. Nah ini, terima kasih Bapak Ibu. Ini salah satu mungkin supaya kita lebih rileks aja mengikuti apa ini yang menjadi tuntunan tugas dari sekolah penggerak ini. Terus kemudian ini kira-kira gimana ini selanjutnya ini? Mau next atau kita langsung ke berikutnya? Lanjut saja Pak. Oh iya ya. Ya kalau misalnya lanjut berarti kita coba apa namanya? Ada beberapa soal ini yang berkaitan dengan menjawab ini benar atau salah. Nah, soal benar atau salah itu juga kita enggak apa namanya perlu pemahaman juga.
memang kebenaran itu ya memang milik dari apa sejati ya. Cuman ini ada beberapa yang perlu kita lakukan, pertanyaan-pertanyaan seperti ini coba kita jawab dengan jawaban benar atau salah. Ini kira-kira langsung ke materi atau gimana ya? Bebas, Bapak mau ngasih materi dulu boleh, atau mau langsung ke kuisnya boleh? Oh iya. Oke. Jadi setelah diskusi memang perlu kita ambil dari materi yang ada di LSMS tadi ya, LMS. Ya, LMS Learning Management System. Ini keinget sama LSM aja ini. Hati-hati Pak, nanti terpeleset. Nah itu Bu, apa bedanya LMS sama LSM ini yang kadang menyulitkan untuk pembicaraannya. Oke, coba kami share screen dulu untuk masalah terus. Nah ini tadi dari LMS ya, tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian tadi memang sesuai dengan keinginan pada materi yang kita bahas ya. Dari materi itu ini POD, pembelajaran orang dewasa, dari pengertiannya, kemudian teorinya, karakteristiknya, kemudian prinsipnya. Sama dengan yang di awal tadi, ini mungkin pemantapan aja dan penegasan kembali. Yang pertama ada pengertian. Nah ini kelihatan ya Bapak Ibu ya, share screen-nya ya? Ya kelihatan Pak. Ya ini izinkan kami untuk membacakan sambil dikoreksi berkaitan dengan materinya. Jadi tadi pengertian itu bisa sebagai diartikan bisa memimpin atau membimbing orang dewasa dalam arti pembelajaran orang dewasa. Nah, itu pengertian pembelajaran orang dewasa. Nah, jadi menurut materi yang ada di LMS itu kita sudah dibagikan ya di pengertian pembelajaran orang dewasa itu memimpin atau membimbing orang dewasa. Nah, berikutnya sekarang teorinya ini ada beberapa pakar dari Amerika Serikat ya, Malcolm Spetnowitz merupakan seorang pendidik, bahwasanya pendidikan orang dewasa itu biasa disebut andragogi. Ya, dari andragogi itu dalam bahasa Yunani tadi ya, andragogi. Nah, kemudian menurut penulis tersebut bahwasanya andragogi itu adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa ya, yang mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Ini teorinya. Nah, berikutnya karakteristiknya tadi benar yang disampaikan Bapak Ibu sekalian ya. Karakteristik itu dimulai dari ini kalau kita runut jadi konsepnya, kemudian pengalamannya, kesiapannya, orientasinya belajar. Nah, pada penulis tersebut berasumsi bahwasanya karakteristik pembelajaran orang dewasa memang berbeda dari asumsi tentang karakteristik pembelajaran pada anak. Nah, jadi ini karakteristiknya ya, dari karakteristiknya. Jadi memang beda ya, antara pembelajaran anak sama pembelajaran orang dewasa. Nah, di mana karakteristik itu mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menemukan beberapa hal, di antara konsep diri itu berisi terkait dengan bertanggung jawab terhadap keputusan, ya, kemudian ketika seorang individu itu bertumbuh dewasa, kemudian memiliki kematangan, artinya konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung pada orang lain.
Kemudian pengalaman, tentu pengalaman orang dewasa lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak, dan pengalaman itu pasti akan beragam. Mana orang dewasa pasti mempunyai identitas diri karena itu pengalaman ya, yang sangat beragam yang sudah pernah dilakukan. Kemudian kesiapan pada orang dewasa, belajarnya adalah untuk belajar semakin meningkat, berorientasi pada tugas-tugas berkembang dari peran sosial di masyarakat. Nah, hal-hal yang perlu diketahui dalam hal yang dilakukan untuk kehidupan yang nyata secara efektif. Ini kesiapan belajarnya. Nah, berikutnya orientasi. Tentu orientasi ini sebagai individu yang dewasa mungkin lebih matang ya secara perspektif waktu ya, dari penerapan pengetahuan ya. Berikutnya, orientasi belajar dari orang dewasa pun akan bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran ya, atau subject centeredness menjadi berpusat pada masalah atau problem. Kalau pada istilah pembelajaran itu apa yang namanya problem based learning. Ya, halo Bapak Ibu. Next, apakah ini? Next saja Bapak. Terkeluar. Next ya. Ya, ini maaf Bapak Ibu ya. Ini waktunya masih panjang ya waktunya ini ya? Kayaknya di perintah itu 20 menit. Oh ya sudah kalau begitu Bapak Ibu. Ini langsung tadi yang sudah disampaikan. Ya, prinsip sudah, kemudian kita langsung aja ke sini tadi yang terakhir ya, sisi terakhir. Ya, ini berkaitan dengan ini stop share dulu dengan share dulu. Yang terakhir ini berkaitan dengan evaluasi benar dan salah tadi. Yang pertama, Bapak Ibu, orang dewasa memiliki dorongan belajar lebih berasal dari luar. Ini kira-kira benar apa salah ya? Kalau mau dibalas di komentar mungkin lebih bagus mungkin. Kalau misalnya susah untuk menyampaikan. Gimana Bapak Ibu? Komentar ini. Nah, ini salah. Nah, ada lagi mungkin yang lainnya. Salah, Pak Andrea juga salah. Salah. Oh, salah ya? Oke. Ya, salah. Nah, salah pula. Ini jadi sepakat ini yang salah ini. Ini kalau kita buka kembali ya terkait dengan benar salahnya tadi pada materi yang berkaitan dengan ini emang ini kira-kira bagaimana Bapak Ibu ya, menurut Bapak Ibu semuanya ini semuanya rata menjawab hampir salah. Iya Pak, salah. Kira-kira seperti itu ya? Oh ya sudah, terima kasih. Next aja kalau gitu. Iya Pak. Next. Kemudian pembelajaran harus memberikan pengalaman baru. Benar apa salah? Benar Pak. Lanjut. Next. Benar Pak, benar. Memang pembelajaran itu harus memberikan pengalaman. Kalau tidak memberikan pengalaman berarti bukan belajar. Pengalaman baru. Iya. Kemudian strategi belajar yang harus dirancang untuk bantu orang lain, kemudian membantu menata pengalaman masa lampau yang dimilikinya dengan cara lama. Ini benar apa salah ini? Strategi belajar yang dirancang untuk membantu menata pengalaman masa lampau yang dimilikinya dengan cara lama. Lihat di ini dulu ya. Ada yang salah, ada yang benar. Oh ini yang ini yang pertama tadi, ada yang benar, ada yang salah. Nah ini
Jawabannya ini perlu dibuka lagi nih kamusnya ini. Ya, kamus yang ada di LMS tadi. Nah, ini ketemu apa tidak ini kamusnya. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu untuk harusnya itu pengalaman oh, salah ya? itu mendapatkan keterampilan yang baru, ya? mendapatkan sesuatu yang baru. Ya Pak, begitu menurut saya Pak. Ya. Kawan-kawan bisa menambahkan. Pak, malam bilang kayaknya Pak. Oh. Bagaimana mungkin yang lain mungkin? Keren dah tuh Pak, setuju dah. Oh, udah kalau gitu next saja berarti. Harus inovatif bisa ya. pilih. Ya, dilihat di LMS-nya. Kemudian orang dewasa itu memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Benar. Ya, benar. Tadi yang berkaitan dengan oh ya tadi yang keputusan tadi ya. Oke. Oke. Saat pembelajaran. Gimana Pak? Nah, orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan. Pasti ini ya, jawabannya adalah, nah itu mungkin Bapak Ibu ya sekalian untuk kegiatan kita hari ini ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau tidak sebelum kita tutup? Karena waktu sudah juga hampir menunjukkan apa? Cukup. Jam untuk selesai. Iya. Oh cukup ya. Nah, terima kasih kalau begitu. Sebelum penutupan lebih baiknya kita berdoa apa yang kita lakukan hari ini tadi. Silahkan Pak Wiro untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Putus-putus Pak suaranya Pak. Oh iya enggak apa-apa diganti Pak Dedi aja enggak apa-apa. Pak Dedi. Suruh Pak Dedi. Pak Dedi. Jaringan jelek. Oke, baik, terima kasih waktunya dan kesempatannya Pak Wiro dan Bapak Bambang Sustikno. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, ya marilah kita bersama-sama membaca hamdalah, ya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, semoga apa yang sudah kita lakukan, kita siapkan ya pada malam hari ini diberikan kekuatan dan juga kesehatan tentunya untukkan besok hari, insya Allah ya, besok hari itu hari terakhir kita ya kegiatan PSP, semoga diberikan ya ketenangan dan juga kelancaran, amin ya rabbal alamin. Untukkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Dedi ya, atas doanya yang disampaikan. Ya, kami juga akan menutup untuk kegiatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya maaf Bapak Ibu. Ini hanya sekedar berbagi, mengguru ya Bapak Ibu ya. Berbagi, saling sharing saja. Ini semuanya guru-guru hebat ya, guru-guru luar biasa, guru-guru penggerak. Terima kasih. Selamat malam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Ya, terima kasih semuanya. Bambang, Pak Wiro, ya. Terima kasih. Pak Yahya, Pak Al-Raji, dan semuanya, Bu Wisudawati juga. Ya, sampai ketemu lagi Bu, Bapak-bapak. Iya. Izin live Next ya. keluar ini ya.